Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Kembali lagi di channel Rio Purba. Kali ini kita akan melanjutkan part berikutnya, di mana kali ini kita akan membedah desain-desain logo kreatif yang mempunyai hidden message atau pesan tersembunyi yang didesain langsung oleh desainer-desainer dengan IQ 200 cuy. Genius. Karena cuy, pesan tersembunyi itu kok bisa gitu ya. Jadi buat kita heran, kok bisa desainer logonya tuh kepikiran buat seperti itu. Oke, jadi langsung aja kita mulai untuk kreatif logo dengan hidden message yang pertama. Nah, logo yang pertama adalah logo FedEx ya. Ini sering pastinya kita lihat di mana-mana ya, di pinggir-pinggir jalan itu pasti ada kantornya FedEx ya, pengiriman, ekspedisi teman-teman. Nah, tapi kalian tahu nggak makna di balik logo FedEx ini? Kalau bagi yang kalian tahu, silahkan tulis komentar kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Bagi yang belum tahu, langsung aja kita bedah. Ini dia teman-teman, artinya kira-kira. Buat yang belum tahu ya, sadar nggak sebelumnya itu kalian ada ngeliat lambang yang bagus sekali, yang dibuat sehingga orang nggak sadar, tapi itu ada teman-teman. Oke, ini yaitu lambang tanda panahnya cuy. Keren nggak cuy? Huruf E bisa dipadukan dengan huruf X sehingga dia kelihatan tanda panahnya itu bagus cuy. Balance, seimbang cuy. Keren sih ini, keren ya. Aku yakin ini juga hurufnya itu bukan pakai huruf yang ada diinstal di komputer ya. Itu ya didesain sendiri ya. Biasanya kalau wordmark, apalagi itu untuk wordmark perusahaan-perusahaan yang besar ya, yang kayak FedEx ini kan udah perusahaan besar multinasional. Nah itu pasti wordmarknya itu didesain hurufnya sendiri oleh desainernya gitu teman-teman. Dan bukan hanya huruf FedEx-nya aja, tapi huruf A sampai huruf Z-nya itu ada. Aku yakin itu ada teman-teman. Jadi ini dia, menurutku ini logonya bagus sekali, luar biasa pintar. Tapi aku serahkan ke kalian, apakah kira-kira menurut kalian itu bagus atau tidak, suka atau tidak, silahkan vote di atas ya teman-teman. Sambil kita next ke logo berikutnya. Nah, di logo kedua itu adalah logonya Toblerone. Nah, ini menarik sih, agak complicated ini pasti ya. Tapi apakah kalian pernah tahu bahwa di balik logo Toblerone ini sebenarnya ada pesan tersembunyi ya? Oke, jadi langsung aja kita bedah teman-teman. Oke, di sini seperti teman-teman lihat ini agak rumit ya. Jadi kalian pernah zoom nggak logo Toblerone itu ternyata ada lambang beruangnya cuy di sini. Ini kalau diperjelas ya, kalau dia putihnya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi ternyata lambang beruang ini adalah diambil dari benderanya. Nah ini bendera ya, bendera salah satu kota di Swiss, namanya itu Bern, B-E-R-N ya. Jadi Bern itu salah satu kota di Swiss yang terletak di gunung ya. Nama gunungnya itu Matterhorn. Matterhorn ini gunungnya terletak di Swiss juga teman-teman. Nah, kota asal coklat ini tadi, yaitu di Bern, itu terkenal juga dengan kota beruang ya. Aku nggak tahu apakah memang aslinya di sana banyak beruang, tapi itu terkenal dengan kota beruang. Makanya bentuk logonya itu diambil dari Gunung Matterhorn. Kemudian juga di situ ada mereka letakkan lambang beruang sebagai ciri khas kotanya juga teman-teman. Oke. Dan di namanya juga itu ada huruf B, E, R, N itu untuk melambangkan kota di Swissnya tadi yang namanya Bern teman-teman. Oke, jadi walaupun agak ribet, complicated ngejelasinnya, tapi ya maknanya itu ternyata deep sekali teman-teman, dalam sekali ya. Dan bukan hanya logonya, coklatnya itu juga bentuknya gunung-gunung gitu kan teman-teman. Kayak ada peak, ada puncak-puncaknya, turun lembah, puncak lagi gitu. Aku nggak tahu apakah itu juga terinspirasi dari Gunung Matterhorn tadi ya, sehingga terlihat konsisten antara logo dengan bentuk coklatnya yang dalam. Aku nggak tahu gimana menurut kalian, silahkan tulis komentar di bawah dan jangan lupa voting apakah kalian suka dengan logonya Toblerone ini atau tidak. Oke, kita lanjut ke logo berikutnya. Di logo yang ketiga ini ada logonya Picasa teman-teman, yaitu aplikasi Google tempat mengumpulkan foto. Nah, kira-kira apa makna di balik logo Picasa ini? Tulis di komentar ya. Dan langsung aja coba kita bedah. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini kayak ada kertas ya, ini kayak kertas yang dikumpulkan ya sini dan dibuat di warna-warni. Itu mewakili warna Google. Kemudian aku percaya juga ini kayaknya melambangkan
foto ya teman-teman. Jadi full color. Jadi ada banyak foto di sini dikumpulkan jadi satu tempat di dalam lingkaran. Oke. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada seperti lambang segi 5 ya, dimana ini artinya itu adalah rumah teman-teman. Jadi itu melambangkan rumah dari semua foto-foto kalian, foto-foto kita. Nah itu filosofi dari logo Picasa ini teman-teman. Dan dalam bahasa Spanyol itu mereka menggunakan kata casa yang merupakan rumah. Artinya itu rumah cuy, casa. Jadi mungkin itu diambil dari pic ya, picture, kemudian casa, Picasa, rumah foto, picture casa, rumah foto. Make sense ya? Jadi ada rumah, ada foto. Wow. Gimana menurut kalian? Suka atau tidak? Silahkan voting di atas ya. Kita lanjut ke logo berikutnya. Nah di logo keempat itu ada logo Hyundai. Nah kira-kira apa makna dibalik logo Hyundai? Daripada lama-lama langsung aja lah kita bahas lah ya. Jadi ini sebenarnya simple aja teman-teman. Oke, di Hyundai ini hurufnya H pastinya, dan yang namanya itu brand mobil itu pasti logonya itu simple-simple ya, supaya bisa dibuat logonya itu aplikasinya ke dalam bentuk metal yang dipasang di depan mobil ya, mobil kita. Jadi itu makanya semua bentuk mobil logonya itu simple-simple teman-teman. Kemudian balik lagi ke topik yaitu logo Hyundai, di mana itu melambangkan ada dua orang yang bersalaman cuy. Ya, jadi seperti ini, ada dua orang saling bersalaman membentuk huruf H, yang mana ini merepresentasikan customer dengan si perusahaan yang sama-sama menaruh kepercayaan, simbol kepercayaan dan kepuasan, oke, pelanggan terhadap merek Hyundai teman-teman. Wow, keren ya. Jadi simple aja hurufnya, huruf H, oke. Sih, mantap. Huruf H juga melambangkan kata pertama, huruf pertama di dalam kata Hyundai. Oke, gimana menurut kalian? Silahkan voting ya, suka atau tidak dengan logo Hyundai ini. Kita next ke logo yang kelima. Bagi yang suka download font, tapi yang berbayar ya, bukan download font yang gratisan ya. Bagi kalian yang suka beli font yang berbayar, pasti nggak asing dengan nama MyFonts ya. Atau teman-teman di sini adalah desainer font, pasti nggak asing dengan nama MyFonts. Nah ternyata di balik logo MyFonts ini ada pesan tersembunyi ya teman-teman. Jadi langsung aja kita coba bedah ya. Jadi MyFonts ini buat yang belum tahu itu adalah situs download atau ya download font tapi yang berbayarnya ya. Jadi lebih tepatnya itu membeli font teman-teman, situs membeli font. Nah perhatikan pada huruf M dan Y-nya teman-teman. Ini huruf M dan ini huruf Y. Oke, itu seperti melambangkan huruf tangan ya. Jadi ini ada jempol, ini ada 1, 2, 3, 4 jari cuy. Dan ini adalah melambangkan tangan ya. Jadi tangan kanan. Ini artinya adalah ibaratnya user dari MyPhone ini, pelanggan MyPhone ini bisa suka hati lah mau pilih font yang mana kayak gitu. Yang mana font yang mereka mau ambil atau yang suka pengen download ya, itu bakalan ada fontnya di MyFonts kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Tapi ingat MyFonts ini berbayar, bukan gratis. Oke, tapi filosofinya kurang lebih seperti itu. Gimana menurut kalian? Suka atau tidak dengan logo MyFonts? Silahkan voting di atas ya. Kita next ke logo berikutnya. Next ada logonya Galeries Lafayette. Nah, jadi ini logo dari department store yang ada di Perancis cuy. Kelas atas sih, mewah ya, galeri mewah. Nah kira-kira coba, ini aku juga baru tahu sih ya. Coba baru lihat juga logonya teman-teman. Coba kita sama-sama tebak, kira-kira apa tuh pesan atau hidden message yang ada di dalam logo ini? Tahu? Nggak? Langsung kita bedah aja. Jadi logo ini terkenal karena tipografinya ya, yang kayak elegan gitu ya, yang kayak tulisan tangan seperti itu, yang orisinil gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini baik-baik di huruf F-nya, di ini kan ada Lafayette ya, Lafayette. Nah, ternyata di sini ada bentuk kayak menara Eiffel, cuy. Kalian lihat nggak tadi? Dan ini satu-satunya kayak kelihatan brushnya gitu ya, kayak ada apa sih namanya itu, kayak ada basahnya itu, brushnya itu basah ya. Mungkin ini supaya menjadi apa ya, concern utama atau fokus utama, karena yang lain tuh nggak ada. Oke, jadi di sini aja yang ada. Nah, supaya kita bisa fokus ke bentuk menara Eiffel-nya, cuy. Cukup menarik ya.
Jadi sekaligus ini kan menjadi simbol utama kota Prancis yang ada di Paris ya. Jadi merupakan kota asalnya di mana department store ini berada. Oke. Nice, great sekali teman-teman. Gimana menurut kalian, suka atau tidak? Silahkan voting di atas teman-teman. Kita lanjut ke logo berikutnya. Nah berikutnya ada logo Ambigram yang kemarin sering kita bahas-bahas ya, logo Ambigram. Nah jadi sini ada logo Ambigram dari Newman. Ya, Newman ini perusahaan pakaian yang basisnya itu di Prancis, di Paris ya, France. Nah kira-kira logo ini maknanya apa teman-teman ya? Jadi langsung aja kita bedah. Kalau kita perhatikan di sini memiliki teknik visual ambigram seperti yang sudah kita bahas. Jadi ini NEW dan ketika dibalik itu kita bacanya yang bawah ini juga menunjukkan huruf NEW teman-teman. Tapi ketika dibaca sekaligus itu akan kebaca Newman. Kelas sih, desainer ya kelas ini. Keren cuy. Dan sekaligus juga teknik ambigram ini itu menyiratkan bahwa perusahaan ini inovatif ya, inovatif, dan pakaian yang mereka jual itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Ya sama kayak logonya itu mau dalam keadaan terbalik atau mau gimana pun itu tetap kebaca Newman, tetap berguna. Nah itu istilahnya untuk pakaian mereka ya, mau pakai apapun pakaian mereka itu di segala situasi atau segala keperluan itu bisa dipakai. Nah jadi kira-kira kayak gitu. Kalau kalian kehabisan ide bahan untuk dibuatkan logo kepada klien, coba aja teknik ambigram dan masukkan pesan-pesan atau keyword-keyword inovatif atau kreatif ke dalam filosofi logo kalian. Mudah-mudahan pasti approve cuy. Oke, kita lanjut aja ke logo berikutnya teman-teman. Tapi voting dulu kira-kira kalian suka atau tidak ya. Kita lanjut. Next logo berikutnya itu adalah logo Carrefour ya, Carrefour. Bacanya apa tuh? Carrefour atau Carrefour? Carrefour ya, Carrefour. Nah, ini asalnya kalau nggak salah dari Perancis ya cuy ya, dari bahasa Perancis ya. Jadi kalau nggak salah nyebutnya Carrefour, Carrefour. Nah, kira-kira apa makna dari Carrefour ini teman-teman, logonya? Oke, langsung coba kita bedah. Jadi ternyata dalam bahasa Perancis, Carrefour ini ya, apa sih bacanya? Carrefour ya, Carrefour. Dalam bahasa Perancis itu artinya persimpangan jalan teman-teman, persimpangan jalan. Nah, jadi tanda panah yang ada di sini, di sisinya ini dan sisi ini yang saling berlawanan arah, itu menandakan persimpangan jalan. Jadi kayak ada simpang jalan itu ya. Ada ke sana, ada kemari. Kemudian kalau kita fokus juga di antara yang sudut merah dengan sudut biru ini, itu negative space-nya ada membentuk huruf C. Nah, huruf C ini mewakili kata Carrefour, huruf C. Wow, keren ya. Jadi simple, ini udah ikonik juga sih. Kalau kita lihat logo ini pasti mikirnya belanja aja gitu ya. Nah, pengen ngabisin duit aja kayak gitu. Dan sekaligus juga logo Carrefour ini menjadi penutup kita untuk sesi video hidden message ini teman-teman. Dan terakhir sebelum kita tutup, silakan voting apakah kalian suka atau tidak dengan logo Carrefour ini. Oke guys, itu aja untuk video kita kali ini. Semoga suka ya untuk semua 10 koleksi logo dengan hidden message atau pesan yang tersembunyi. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau biasa aja? Oke, kira-kira logo apa lagi yang bakal kita review tapi dengan hidden message yang nggak terduga cuy? Silahkan coba sampaikan rekomendasi kalian di kolom komentar di bawah video. Oke, itu aja. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lainnya, ke grup-grup desain kalian supaya semakin banyak orang yang tahu. Oke, itu aja teman-teman. Sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Purba, see you guys on the next video.